Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di materi geografi kelas 10 semester 2. Kali ini kita akan belajar mengenai karakteristik iklim di Indonesia dan pengaruhnya terhadap aktivitas manusia. Perlu diingat bahwa di materi kemarin sudah disinggung bahwa cuaca akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Begitupun dengan iklim, karena iklim ruang lingkupnya sangat luas akan lebih berpengaruh lagi. Oke, secara umum iklim di Indonesia adalah iklim tropis. Iklim tropis adalah iklim di mana letaknya berada di sekitaran garis khatulistiwa atau garis ekuator. Tapi karena ada beberapa faktor geografis, maka pola iklim di negara Indonesia memiliki karakteristiknya sendiri. Nah, faktor-faktornya ada 4. Di LKS teman-teman bisa dilihat. Yang pertama, ada letak wilayah Indonesia di sekitar ekuator mengakibatkan rata-rata suhu udara tahunan senantiasa tinggi. Suhu bulan terdingin masih di atas 18 derajat Celcius. Jadi walaupun negara Indonesia itu mengalami musim hujan dan ketika itu mungkin cuaca juga akan lebih dingin, maka tidak akan kurang dari 18 derajat. Jadi masih dalam kadar hangat, tidak dingin seperti di negara-negara yang memiliki iklim yang dingin. Yang kedua, letak kepulauan Indonesia di sekitar ekuator mengakibatkan sebagian besar wilayahnya berada pada kawasan angin tenang, sehingga terbebas dari bencana akibat badai tropis. Oke, di Indonesia walaupun itu ada badai, itu kadar badainya tidak terlalu besar dan juga tidak semerusak badai-badai yang ada di negara-negara lain, kayak badai tornado, badai angin yang sangat kencang. Itu di Indonesia tidak terlalu tinggi. Karena apa? Karena wilayah Indonesia itu kepulauan, artinya itu lebih menyebar dibandingkan dengan pulau-pulau yang satu atau pulau-pulau besar yang induk atau dalam ruang lingkup benua. Karena Indonesia, walaupun negara Indonesia luas, tapi tersebar dari pulau-pulaunya tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Kita bisa lihat di gambar ini. Nah lihat, Indonesia itu walaupun besar, luas dari sini ke sini itu terpisah oleh lautan. Pulau-pulaunya terpisah oleh lautan. Jadi tidak seperti Australia. Kalau Australia itu memang satu benua gitu. Lanjut. Yang ketiga, bentuk wilayah Indonesia berupa kepulauan yang dikelilingi laut mengakibatkan rata-rata kelembaban udara tinggi. Masih ingat kelembaban apa? Oke, kelembaban adalah kadar air kelembaban adalah kadar air yang terkandung dalam udara. Jadi masih tinggi, yaitu di atas 70 sampai dengan 80%. Jadi tadi ya, Indonesia itu karena iklimnya adalah tropis, maka ketika panas pun musim panas gitu, musim kemarau itu tidak anginnya masih lembab, jadi tidak kering banget gitu, tidak kering seperti di negara-negara lain. Kalau di gurun misalnya itu keringnya bener-bener kering. Posisi negara Indonesia diapit oleh samudera dan benua mengakibatkan pola iklim Indonesia dipengaruhi sirkulasi angin muson yang berembus dari benua Asia dan Australia. Oke, untuk angin muson di Indonesia itu memiliki 2 jenis. Yang pertama angin muson barat dan yang kedua angin muson timur. Iklim muson, monsun atau kata lain musim, adalah iklim yang terjadi karena pengaruh angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Masih ingat Indonesia berapa musim? Ya betul, 2 musim. Musim hujan dan juga musim kemarau. Faktor penyebab iklim ini, yang pertama letak geografis Indonesia dan kedua adalah gerak semu tahunan matahari. Masih ingat? Maju CD. Jadi Maret itu ada di sini. Maret matahari ada di tengah. Maju, lalu bulan Juni ada di sini. Maju September ke sini kembali, lalu Desember ke sini lagi. Jadi selalu seperti itu bergerak karena pengaruh dari rotasi bumi. Akibatnya angin pasat tidak terlihat dan kedua terbentuklah angin barat dan juga angin timur. Jadi dari barat dari sini ke sini, kalau enggak dari sini ke sini. Oke, lanjut. Nah itu
Angin muson barat adalah angin yang bertiup dari arah barat ke timur dan melewati wilayah Indonesia. Dari sini ke sini lalu ke sini melewati Indonesia. Nah, angin ini bersifat basah karena melewati lautan yang luas. Terjadi pada bulan Oktober sampai dengan April. Jadi kalau bulan Oktober sampai bulan April itu Indonesia mengalami musim hujan. Lanjut angin muson timur. Kalau angin muson timur kebalikannya. Tadi dari barat, sekarang dari timur, yaitu dari Kepulauan Australia. Adalah angin yang bertiup dari arah timur ke barat dan melewati wilayah Indonesia. Terjadi pada bulan April sampai Oktober. Kebalikannya, kalau tadi musim hujan, berarti sekarang adalah musim kemarau. Sifatnya kering karena tidak melewati lautan luas. Angin ini menyebabkan Indonesia musim kemarau. Ya. Selain itu juga tidak melewati hutan-hutan yang luas. Kalau dari barat itu melewati hutan yang luas, jadi membawa uap air yang lebih tinggi. Tapi kalau angin muson timur itu sedikit sekali, maka terjadinya musim kemarau di Indonesia. Berdasarkan rata-rata curah hujan tahunan Indonesia dibagi ke dalam 4 daerah. Yang pertama, daerah curah hujan di atas 3.000 meter per tahun. 3.000 mm per tahun, yaitu wilayah dataran tinggi Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Lombok, dan juga dataran tinggi Papua. Lanjutnya ada daerah curah hujan antara 2.000 sampai dengan 3.000 mm. Selanjutnya ada dari 1.000 sampai 2.000 mm per tahun. Yang terakhir, daerah hujan kering 1.000 mm per tahun, kurang dari 1.000 mm per tahun. Meliputi wilayah pada rumput Nusa Tenggara, Kota Palu, dan juga Luwuk di Sulawesi Tengah. Pengetahuan tentang pola musim, curah hujan, dan gerakan angin di Indonesia itu sangat bermanfaat. Bisa dimanfaatkan dalam sektor pertanian, sektor perkebunan, ataupun transportasi. Selain itu, pengetahuan tentang karakteristik ini juga dimanfaatkan untuk pemantulan gelombang radio. Gelombang radio itu meliputi sinyal-sinyal yang terima ponsel juga masuk ke gelombang radio. Pemanfaatan yang pertama, pemanfaatan cuaca dan iklim dalam bidang komunikasi. Kita sudah pelajari bahwa di lapisan ionosfer itu ada gelombang memantulkan gelombang radio. Jadi manusia sudah memanfaatkan gelombang radio ini, dan di Indonesia juga punya satelit namanya satelit Palapa. Ditempatkan di atmosfer di lokasi geostasioner dengan ketinggian 36.000 km di atas permukaan bumi. Jadi Indonesia punya punya satelit. Yang kedua, pemanfaatan cuaca dan iklim dalam bidang pertanian. Kita bisa amati dalam kampung misalnya. Biasanya di kita itu ketika musim hujan banyak yang menanam padi. Nah, itu karena dipengaruhi oleh cuaca, juga dipengaruhi iklim. Kalau musim kemarau itu agak sulit untuk memperoleh air untuk pengairan di sawahnya. Maka di kita masih kebanyakan sistem tada hujan, artinya masih tergantung pada musim hujan. Kalau musim hujan banyak air, maka tanam padi, kalau enggak berupa tegalan biasa gitu. Untuk peternakan juga sama gitu. Selain mempengaruhi faktor pertanian, juga mempengaruhi dalam bidang budaya. Pertama, bentuk dan model pakaian menyerap keringat dan tidak tebal. Karena daerah kita lumayan bukan panas ya artinya, tapi cukup, kalau bahasa sini beringsang mungkin. Kalau pakaiannya itu tebal, maka itu nggak cocok, karena pakaian tebal itu cocok digunakan pada saat musim dingin, dan di kita di Indonesia itu nggak ada musim dingin, adanya musim hujan. Lanjut, bentuk rumah dengan atap miring karena curah hujan yang tinggi. Kalau atapnya kotak seperti ini gitu, atapnya kotak itu tidak bisa menangkal hujan jika terjadi hujan dengan angin. Kalau atapnya seperti ini, itu bisa menangkal hujan ketika hujan datang miring kena angin, jadi ke sini. Kalau dalam bahasa sininya sabret mungkin. Itu bisa menangkal itu. Tapi kalau rumah-rumah tidak seperti ini, karena Indonesia juga menyesuaikan dengan iklim, maka kebanyakan rumah di Indonesia, mau perumahan, mau rumah pribadi, itu pasti bentuk gentengnya seperti ini. Ada bentuk genteng yang segitiga gitu, entah bentuk limas atau bentuk biasa. Lanjut, jam kerja petani pagi dan sore, siang di rumah. Kenapa siang di rumah? Karena panas. Pemanfaatan cuaca di bidang industri. Pada industri tradisional banyak yang masih bergantung pada kondisi cuaca. Contohnya adalah industri genteng. Tahu genteng ya? Industri genteng itu karena butuh untuk dijemur, maka sudah pasti butuh panas.
Batu bata mau batu bata yang pakai mesin ataupun yang masih tradisional sama saja memerlukan panas. Ketika musim hujan maka tidak bisa untuk memproduksi batu bata. Industri kerupuk juga harus ada yang dikeringkan. Industri ikan asin mungkin juga sama karena harus dipanaskan cara pengawetannya. Cuaca juga mempengaruhi aktivitas penduduk sehari-hari. Betul sekali, kalau musim hujan itu kebanyakan manusia akan berteduh, akan selimutan di rumah, jarang bepergian. Walaupun bepergian juga harus pakai jas hujan, pakai payung, itu lumayan ribet. Maka cuaca akan mempengaruhi aktivitas manusia. Selanjutnya dalam bidang transportasi. Hujan itu transportasinya lumayan terhambat. Karena apa? Karena jalanan juga menjadi licin, dan ketika jalanan itu licin maka akan berbahaya, bisa terjadi tergelincir. Dan juga dalam pelayaran akan sangat terganggu jika terjadi angin ribut atau badai yang disertai hujan lebat. Jadi kalau gelombangnya tinggi, nelayan juga atau perjalanan kapal, perjalanan feri juga akan ditunda biasanya. Sama dengan transportasi udara. Pesawat, kalau cuacanya lumayan buruk maka pesawat juga tidak akan mengambil resiko untuk langsung take off karena ditakutkan terjadi badai di atas. Kalau di atas terjadi badai ditakutkan mengalami kendala-kendala yang menyebabkan pesawat menjadi celaka. Karena kalau pesawat sudah celaka ya sudah wassalam gitu. Untuk kehidupan sehari-hari kita bisa memantau cuaca itu dari aplikasi cuaca, dari ponsel kalian, dari aplikasi cuaca. Kalau tidak ada aplikasi cuaca, namanya adalah weather, aplikasi weather gitu. Sama saja. Kalau nggak ada juga, kalian bisa download dari Google Play Store. Selain itu juga cuaca atau iklim di Indonesia itu mempengaruhi persebaran penduduk. Penduduk akan bergeser atau berpindah pada wilayah yang iklimnya sesuai dengan pekerjaannya. Selain sesuai dengan pekerjaannya, juga akan sesuai dengan keadaan lingkungan hidupnya. Mempengaruhi pembangunan fasilitas. Jalan beton lebih tahan terhadap curah hujan yang tinggi. Kita sudah lihat bahwa jalan di Indonesia itu mungkin baru ada 2 jenis yang dipandangnya kuat. Yang pertama aspal, dan yang kedua adalah cor atau beton. Yang beton sudah banyak di lingkungan hidup kita, mulai dari Sentul sampai dengan Nyapah juga pakai jalan beton. Karena apa? Kalau beton itu lebih cocok, lebih tahan lama di curah hujan yang tinggi. Beda dengan aspal. Kalau aspal pengerjaannya kurang bagus, bakalan gerompal-gerompal dan akhirnya timbul lubang-lubang. Oke, itu saja untuk materi iklim di Indonesia, karakteristik iklim di Indonesia. Selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.